gimana ngeliat ini kan kemarin kayaknya kalau aku nggak salah dengar ada janji untuk sama-sama cabut gugatan, tapi ini ternyata malah ada gugatan, ini kayaknya gugatan yang relatif baru ya ini ya, akses ilegal ini ancaman hukumannya juga cukup ini, padahal statusnya adalah suami istri pada saat itu gitu. Kalau dari Kak Feby sendiri apa sih yang terjadi ini? Kalau mengenai akses ilegal itu kan karena kan kenapa dari awal dia memilih untuk tidak duduk bareng, kumpul keluarga, bagaimana kalaupun misalnya dia ada kekesalan, mungkin yang di-spill yang taruhlah dia kesal terus dia mau ada efek jerah atau mau bikin apa ya kapok gitu suaminya, itu mungkin ada sebagian yang ya udahlah nggak apa-apa, tapi ada juga yang ini jangan, karena ketika kita men-share sesuatu yang merugikan seseorang, nama baik, ada yang benar, ada yang juga nggak benar, nggak 100% benar gitu. Walaupun itu istri, tapi kan konsumsi banyak orang gitu, dia di-share gitu. Ya jadi kita ikutin aja, tapi kan itu terkait ada unsur yang masuk ke akses ilegal. Nah, tapi kan kemarin katanya ada rencana nih, mau memang sama-sama dicabut, kenapa nggak jadi? Ya gini, aku cuma bisa terangin. Enggak, kita kan nggak ada di situ. Tapi dari kacamata kita bisa menjelaskan kenapa itu tidak ada titik temu, kenapa Om juga akhirnya mundur, tarik diri bersama Virgon, karena ada banyak hal yang dia mau aturan ini itu dan lain sebagainya, sehingga bukannya mencari solusi yang Inara turun, Virgonnya naik, biar ketemu di tengah-tengah. Enggak, Inara tetap kekeh A mau ini A B C D F. Virgon juga akhirnya jadi sama-sama. Jadi akhirnya malah jadi nggak ada komunikasi malah jadi belum nggak ada titik temu. Intinya sebenarnya simpel, duduk bareng, Inaranya turun, jangan sebuku novel gitu. Kemauannya, sorry ya, memang kenyataannya kan begitu. Boleh aja, tapi yang pantas lah. Memang yang wajib dan nggak maksain juga, nggak memberatkan. Intinya jangan memberatkan sepihak. Oke, kalau dari Inara kan sendiri sebenarnya mengatakan bahwa ini nggak, menurut dia itu tidak memberatkan. Karena dia tahu lah itu berapa penghasilan. Enggak, menurut dia dari awal nikah juga menurut dia. Sorry, kacamata kamu jangan juga kacamata kamu sendiri. Coba lihat segala sesuatu dari secara luas, gitu. Oke, jadi secara luas, secara bijak. Jadi selain kemarin mediasi itu sebenarnya belum ketemu titik temu. Itu awal kirain itu bisa menjembatani mereka jadi baik dan hasilnya ditutup endingnya baik gitu. Ternyata malah bergejolak lagi karena ada hal-hal yang keluarganya Inara dan Inaranya nggak mau, ibaratnya alot. Begitu. Jadi nggak ketemu. Tetap dengan permintaan yang sama. Tidak sama. Berubah, nggak ada negosiasi gitu ya? Iya, ibaratnya nggak fleksibel. Sebenarnya kalau dari mungkin Kak Feby bisa jelasin, Virgon sendiri maunya gimana sih? Ya mungkin gini ya, kemarin itu diskusi atau mungkin satu sama lain, yuk kita tarik gugatan masing-masing. Tapi yang ini, nggak apa-apa kalau tarik, tapi ibaratnya yang ini maunya menang semua. Jadi ya udah nggak apa-apa ditarik, tapi A B C D F G harus disetujuin, gitu. Yang Virgonnya, loh aku udah narik gini begini, tapi kok kemudahan yang untuk akunya apa gitu. Apa yang diharapin Virgon apa sih? Ya misalnya apa ya, jujur aja royalti itu kita keberatan. Karena kan royalti itu sekali lagi melekat pada sang pencipta. Nggak bisa dikait-kaitin, inspirasi itu bisa datang dari mana aja. Jadi kita kurang setuju, kecuali Inara itu emang musisi seperti Melly Guslo sama suaminya siapa tuh. Nah ada kontribusi dalam pembuatan lagu atau not-not atau apapun, itu nggak apa-apa. Atau ada perjanjian pranikah Inara dan Virgon, bahwa ketika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan ataupun perpisahan ataupun apa, royalti wajib dimasukkan ke dalam gonogini. Kenapa nggak ngajuin gugatan lagi banding? Karena ini kan putusannya adalah putusan pengadilan, bukan lagi sudah tuntutan Inara gitu. Iya, tapi kan ini kan Virgon kemarin naik banding, jadi hasilnya endingnya apa masih kita ikutin. Masih belum tahu. Jadi berusaha untuk negosiasi di luar. Masih berusaha di luar itu, tapi ternyata alhasil nggak juga membaik gitu. Dan bahkan didengar kemarin katanya pihak Virgon udah memblokir atau apapun gitu. Berarti sebenarnya gini, Virgon memilih, kita kan kemarin karena ada masalah Mami, ya udah mungkin Virgon ada kemarahan. Jadi Virgon menunjuk Om, adiknya Mami paling bungsu ya, paling bontot ya. Itu
udah tepat sekali. Karena dia itu cukup bijaksana dalam melihat sesuatu. Jadi nggak terbawa dia juga emosi, berpendidikan yang baik, tutur katanya, attitude-nya baik. Jadi dia tidak memihak satu pihak yang hanya melihat keuntungan. Dia berusaha menaruh itu bagaimana untuk keadilan gitu. Jadi itu setuju sekali. Tapi kenapa endingnya seperti itu, berarti ada yang memberatkan Virgon. Itu yang bisa aku spill. Tapi Kak Feby nggak, atau Mami lah, nggak mau ngasih saran sama anaknya, lo nggak, jangan kalau ada masalah dikit-dikit ngeblok lah gitu misalnya. Bukan, karena terlalu ribet berarti Kak Ros. Saya aja kalau ribet di blok sama dia. Nggak, sebenarnya nggak gitu juga. Habis itu berarti udah mentok. Habis itu kapok, gitu. Udah ya. Yang ngomong itu siapa? Virgon. Bukan, itu masalah blok itu karena kemarin ada, nggak pernah dia begitu, sama aku nggak pernah. Mami cerita Mami. Kesalahan yang kemarin Mami itu yang dia nggak suka. Baik. Kapok katanya, tapi ditransfer. Baik, Mami Eva, Kak Feby, terima kasih sudah membagi informasi begitu ya. Tapi pasti yang jelas kan sebenarnya walaupun ada perbedaan, ada hal yang sama juga sebetulnya. Kalau soal anak-anaknya Virgon gitu, haknya masing-masing sesudah perceraian, memang bukannya tidak setuju gitu ya. Setuju, tapi cuman ya tolonglah diturunin lah jalan tengah. Iya. Mungkin karena dia nggak pengen itu ya. bingung ya berkomentar. Tadi Rus bilang penghasilannya karena gini. Sekarang kan Virgon jadi hidup di dua kubu. Kalau dulu kan nyari nyetor. Kalau sekarang kan pikirin hidupnya juga sendiri. Ini juga sendiri. Masa dia mau dia kasih full sama dia terus anakmu keluar rumah kan nggak bawa apa-apa kan. Iya. Hanya bawa alat-alat musik dan baju-baju aja. Ya ini harapannya ya, mudah-mudahan. Dan nggak selalu penghasilannya kan segitu terus Kak Ros. Itu ada sih. up and down. Iya, seniman kan begitu Kak Ros. Baiklah. Kak Feby, Mami terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir. Sama-sama Kak Ros. Ada Intan Nuraini, kita lihat dulu profilnya berikut ini.